Kita mencoba untuk mengingat Allah. Kita mencoba untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kita mencoba untuk mengingat, meresapi, memahami Allah itu sangat dekat. Allah setiap saat senantiasa memberikan rasa cinta kasihnya, memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Bukan hanya tiap jam, tapi tiap detik. Allah setiap detik memberikan rahmatnya kepada kita. Ya. Mari hati kita, pikiran kita fokus. Ya. Dari sekian jam yang kita miliki, waktu yang kita miliki, mungkin lebih banyak habis untuk hal-hal yang lainnya. Mari kita mencoba bertanya kepada diri kita, kenapa kalau kita sholat tahajud, godaan yang pertama datang adalah mengantuk, yang kedua malas, yang ketiga inginnya tidur lagi. Kenapa? Kalau kita baca WA, kita fokus, kita terjaga, kita sama sekali ada semacam hiburan waktu yang tidak terduga. Kenapa kita malas baca Quran? Malah sudah semakin banyak orang yang bosan baca Quran, tapi baca WA selalu ada saja waktunya. Baca WA tidak pernah bosan, malah sampai tatkala kita mengikuti pengajian pun WA senantiasa menyertai kita. Kenapa? Kalau ada pesan-pesan agama, ada nasihat-nasihat, ada kata-kata hikmah, ada pelajaran-pelajaran agama di dalam WA kita, banyak yang langsung kita hapus, banyak langsung kita delete, banyak yang langsung kita buang. Namun ucapan-ucapan, catatan-catatan khusus dari kawan-kawan kita tetap dibiarkan. Kenapa? Masjid sudah mulai sepi, ya. Tetapi tempat-tempat keramaian tetap, ya. Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini mal hampir sama sepinya dengan masjid, tetapi mal masih 18 jam. Masjid hanya jam-jam tertentu saja penuhnya. Ya. Kenapa? Kalau menyebut nama-nama orang tertentu selalu menjadi konsumsi harian, selalu menjadi nama yang selalu kita sebut. Apalagi nama-nama orang yang kita kenal, nama-nama artis sering menjadi bahan pembicaraan kita. Namun jarang sekali kita menyebut nama Allah. Jarang sekali kita menyebut nama Allah. Nah, ini kita renungkan, ya.
pada akhirnya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti di yaumil mahsyar. Kita akan ditanya berbagai hal, dan itu semua akan diawali dengan nyawa dicabut dari badan kita. Hampir semua hadis menggambarkan bagaimana rasa sakitnya tatkala dicabut nyawa. Oleh karena itu, melalui mimbar istighosah ini, saya himbau minimal artinya paling sedikit setiap ba'da sholat fardu, tolong jangan lewatkan baca ayat kursi 1 kali. Baca ayat kursi 1 kali. Itu ayat yang agung, ayat yang mulia, ayat yang akan banyak memberikan perlindungan dan penjagaan kepada diri kita. Dalam kehidupan ini ada 3 hal yang tidak bisa kembali. Walaupun bagaimana kita berharap 3 hal ini tidak bisa kembali lagi. Yang pertama, waktu. Waktu kemarin tidak mungkin terulang. Waktu tadi pagi tidak mungkin terulang. Waktu terus berjalan dan tidak ada waktu yang berulang. Ganti hari, dengan kata lain, mulai bertambahnya umur kita, tetapi pada hakikatnya berkurangnya kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, tidak mungkin kembali ucapan kita. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat mengajarkan berhati-hatilah tatkala kita berbicara, tatkala kita berkata, tatkala kita berujar. Ini adalah kesempatan. Alhamdulillah, kita semua hari ini dengan izin Allah berkesempatan datang ke Masjid Raya Alun-Alun Bandung untuk mengikuti istighosah. Besok sudah lain masalahnya, minggu depan sudah lain masalahnya. Oleh karena itu, kesempatan yang ada manfaatkanlah, pergunakanlah dengan baik. Kesempatan ini ada kaitannya dengan waktu, sama tidak bisa diulangnya. Kemudian yang berikutnya, ada 3 hal yang banyak menghancurkan hidup kita. 3 hal yang banyak merusak pahala amal ibadah kita. 3 hal yang sering merusak keimanan kita. Yang pertama, amarah. Setiap orang punya potensi untuk marah, punya potensi untuk emosi, punya potensi untuk meluapkan apa-apa yang ada di dalam hatinya. Namun Rasulullah mengatakan, jihad akbar adalah jihad sampai sejauh mana kita mampu menahan amarah kita. Tatkala kita dalam keadaan emosi, sering-sering lidah kita tidak terjaga, lidah kita tidak terpelihara. Oleh karena itu, mudah-mudahan melalui majelis istighosah ini, selanjutnya kita mampu mengendalikan dan mengemudikan amarah kita. Kemudian yang kedua, yang sering merusak pahala kita, dan hal ini sangat tidak disukai oleh Allah,
sikap ujub, sikap takabur, sikap arogan, sikap sombong. Seringkali sifat ini muncul seketika, ya. Apalagi tatkala kita melihat orang yang lebih rendah daripada kita, rendah dari segi ilmu, rendah dari sisi jabatan, rendah dari sisi pangkat, rendah dari sisi kekayaan, sering muncul sikap takabur kita, sering muncul sikap arogan kita. Kemudian yang berikutnya, ini yang paling merusak. Mudah-mudahan kita semua mulai belajar untuk hati kita jauh dari yang namanya dendam kesumat. Amarah, sombong, dan dendam kesumat, ini 3 hal yang sering kali merusak pahala ibadah kita. Kemudian yang berikutnya, ada 3 hal yang tidak boleh hilang dari diri kita, tidak boleh hilang dari hati kita, ya, tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Yang pertama, harapan. Rasulullah mengatakan, kalau sekiranya kamu tahu bahwa besok hari adalah hari kematianmu, tetaplah isi hari tersebut dengan bekerja keras dan penuh harapan. Kenapa harapan sudah mulai hilang dari diri kita? Yang terutama sekali tatkala kita melihat dan menempatkan yang namanya kesulitan. Tidak ada manusia yang tidak dicoba. Tidak ada manusia yang senang terus. Tidak ada manusia yang tidak pernah mendapatkan masalah. Walaupun demikian, Rasulullah mengatakan, jangan sampai putus harapan dari rahmat Allah, ya. Wala tai'asu min rahmatillah. Jangan putus dari rahmat Allah. Harapan harus selalu ada dalam diri kita. Jangan sampai harapan lari dari kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yang jangan sampai hilang adalah keikhlasan. Sikap ikhlas jangan sampai hilang dari diri kita, jangan sampai hilang dari hati kita, karena ikhlas ini merupakan salah satu syarat yang tidak bisa ditawar, yang tidak bisa ditinggalkan, yang menjadi syarat paling utama. Kalau amal kita ingin diterima oleh Allah, salah satu syaratnya adalah ikhlas. Yang pertama harapan, yang kedua ikhlas, kemudian yang ketiga adalah kejujuran. Semakin kesini kita sudah mulai berkenalan dengan yang namanya kebiasaan bohong. Sekarang ini sudah mulai sulit untuk cari orang yang jujur. Padahal salah satu harga dari seorang manusia yang paling mahal adalah kejujuran. Mudah-mudahan 3 hal ini jangan sampai hilang dari diri kita. Nah, kemudian yang berikutnya ada 3 hal yang paling berharga. Berharga dalam kehidupan, berharga dalam proses mengisi yang namanya kehidupan yang panjang. Yang pertama, yang paling berharga dalam diri kita adalah kasih sayang. Sekarang ini sudah mulai banyak anak-anak yang hilang kasih sayangnya kepada orang tuanya. Dengan sangat nekat, dengan tanpa perasaan, ibunya dibunuh gara-gara hanya permintaan uang 50.000 yang tidak dikabulkan.
kasih sayang. Saya di Dewan sedang memperjuangkan undang-undang perlindungan pembantu rumah tangga. Masih sangat banyak majikan-majikan yang seringkali melakukan tindakan-tindakan kepada pembantu rumah tangganya yang kurang manusiawi. Mari kita selalu asah sifat kasih sayang kita. Kemudian yang kedua, rasa cinta. Ya, ini sesuatu yang berharga. Ya, kita bekerja keras, kita kurang istirahat demi cinta kita kepada anak-anak, demi cinta kita kepada saudara-saudara kita. Terutama jangan sampai hilang cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, jangan sampai hilang menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan ini untuk kita senantiasa berbuat kebaikan. Tatkala kita sudah mulai berkurang berbuat kebaikan, maka berkuranglah harga diri kita. Orang lain akan menghargai diri kita tatkala kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan yang terakhir, ada 3 hal dalam hidup ini yang tidak pernah pasti, yang tidak pernah bisa kita ramalkan, yang tidak pernah kita bisa prediksi. Yang pertama, kekayaan. Orang yang tadinya hidup susah, tiba-tiba mengikuti satu lomba, kemudian terkenal, Masya Allah. Dalam jangka 5 tahun, dia mengalahkan orang-orang yang telah bekerja 40 tahun. Dan sebaliknya, ada orang yang kekayaannya luar biasa, bukan miliar lagi tapi triliun, hanya dalam waktu sekejap Allah ambil kekayaan tersebut. Kekayaan tidak bisa kita pastikan. Kemudian yang kedua, kejayaan. Ada orang yang jaya dan sewaktu-waktu dia kembali ke nol. Kejayaan seseorang tidak bisa kita pastikan. Tadinya saya melihat saudara-saudara kita yang bisnis di Pasar Baru, di ITC dan sebagainya, ya, begitu COVID, begitu banyak muncul Shopee, Grab dan lain sebagainya, tiba-tiba langsung menurun. Ya, kejayaan tidak ada yang bisa memastikan. Dan yang terakhir, kita tidak pernah bisa memastikan mimpi kita. Ya. Orang bermimpi dengan mimpi yang sangat jauh, seakan-akan dia akan menggapai bintang yang ada di langit. Kapan mimpi itu terwujud, tidak ada yang bisa memastikan. Mudah-mudahan beberapa hal sebagai pembuka dalam istighosah ini bisa kita renungkan dalam hati kita. Insya Allah itu semua saya katakan, mari kita sisihkan barang 90 menit untuk kita dekat dengan Allah, untuk kita mengingat Allah. Al-Fatihah.